Halo semua, selamat datang di channel Otakes. Di video kali ini kita akan membahas mengenai 10 game yang mirip dengan Elden Ring. Salah satu game besutan From Software dan Bandai Namco yaitu Elden Ring kini dinobatkan menjadi game terbaik sepanjang masa. Sebanyak 32 kritikus game dari berbagai media ternama berbondong-bondong diketahui tanpa ragu memberikan game ini dengan skor 10. Game ini merupakan game action RPG ala Dark Souls yang menempatkanmu di dunia terbuka yang dinamai Links Between. Kamu yang sebagai seorang Knight bakal menjelajahi dunia yang tidak hanya dikenal luas tetapi juga suram dan menghadapi berbagai tantangan mematikan yang sudah menanti. Game buatan From Software ini juga mewarisi DNA yang sama seperti karya mereka sebelumnya, yaitu tingkat kesulitannya yang tinggi. Nah, jika kamu suka dengan genre game tersebut dan mencari game yang serupa, Otakes telah merangkum 10 game yang mirip dengan Elden Ring. Yang pertama adalah Nioh. Meskipun dari segi tema berbeda, tetapi gameplay Nioh cocok dimainkan bagi pemain yang suka dengan kesulitan yang tinggi. Mengambil latar di periode Sengoku Jepang, game ini menampilkan tema yang gelap dan gameplay yang tidak jauh berbeda dari game-game Souls pada umumnya. Terlebih lagi, Nioh juga tidak jarang disebut sebagai game tersulit dengan bos yang sulit untuk dilawan. Menghadirkan mekanisme petarung yang jauh lebih cepat, Nioh bisa dikatakan serupa dengan game Elden Ring. Death is a certainty. Yang kedua adalah Dark Souls. Elden Ring dikembangkan oleh developer yang sama dengan seri Dark Souls. Tidak ada salahnya untuk mencoba memainkan game. Dark Souls menyuguhkan gameplay yang sangat menantang. Tidak heran jika serinya disebut sebagai game tersulit yang pernah ada. Trilogi Dark Souls sendiri menghubungkan tema medieval fantasi, kegelapan, naga, phantom, demon, dan unsur horor lainnya. Menariknya, Elden Ring baru-baru ini disebut-sebut sebagai evolusi baru dari Dark Souls. Yang ketiga adalah Lords of the Fallen. Lords of the Fallen merupakan kembaran Dark Souls yang lebih ke barat-baratan. Game yang satu ini bisa dikatakan merupakan spin-off tidak resmi paling sukses dari Dark Souls yang dilengkapi dengan musuh dan mekanisme pertempuran yang alot. Kendati demikian, Lords of the Fallen faktanya agak lebih mudah ketimbang Dark Souls. Namun sama seperti Elden Ring, Lords of the Fallen juga memiliki bos-bos berbentuk monster buas yang intimidatif, sulit, dan mengerikan. Yang keempat adalah Shatter, Tale of the Forgotten King. Memiliki tema yang cukup mirip dengan Elden Ring di mana ada kerajaan berbau gotik dengan monster-monster besar di dalamnya. Game ini menceritakan kisah seseorang pengembara amnesia yang harus menjelajahi dunia luas yang penuh dengan berbagai tantangan di dalamnya. Daya jual tinggi game ini selain gameplay yang susahnya bukan main adalah perpaduan unik gameplay 2D dan 3D. Game ini juga menekankan eksplorasi tingkat tinggi agar kalian mampu menemukan berbagai item unik di dalamnya. Mode eksplorasi biasanya bakal menggunakan gameplay 3D, sedangkan gameplay 2D hanya untuk menyelesaikan puzzle dan zona platformer saja. Yang kelima adalah Dragon's Dogma. Game action RPG hack and slash besutan Capcom ini menampilkan tema dan konsep yang mendekati serupa dengan Elden Ring. Tidak ada salahnya bagi pemain untuk memainkan Dragons. Game ini sendiri juga memiliki versi terbaru yang telah ditingkatkan berjudul Dragon's Dogma Dark Arisen. Berlatar di sebuah dunia fiksi dengan unsur fantasi bernama Granis, pemain berperan sebagai Arisen yang ditugaskan untuk mengalahkan naga Grigori. Seperti Elden Ring, di sini pemain juga dapat memodifikasi karakter sesuai keinginannya.
Yang keenam adalah The Search. Bisa dibilang game ini mirip dengan Elden Ring tapi berbeda genre. Setelah membuat Lords of the Fallen, Studio Deck 13 Interactive lanjut merilis The Search yang juga terinspirasi dari waralaba Dark Souls, sebuah game yang diluncurkan lebih dari 2 dekade silam, Rise of the Robots. Game ini berlatar di masa depan ketika para teknologi sudah berkembang melampaui imajinasi manusia saat ini. Karakter game ini bakal menggunakan exosuit, sebuah armor yang memberi manusia kemampuan super yang sepanjang permainan bisa di-upgrade secara berkala. Mirip-mirip dengan exosuit dari film adaptasi novel Edge of Tomorrow. Yang ketujuh adalah Demon's Souls. Game besutan From Software yang mirip dengan Elden Ring, versi remake Demon's Souls dikembangkan oleh Bluepoint Games bersama dengan Sony, yang menghadirkan dunia lebih detail dengan 60 FPS. Demon's Souls mengambil latar di sebuah kerajaan yang telah dikonsumsi oleh kegelapan, di mana pemain akan berperan menjadi seorang petualang untuk menjelajahi wilayah terkutuk. Dari segi gameplay tentu hampir serupa dengan Dark Souls, sehingga cocok dimainkan bagi penggemar game tersebut. Yang kedelapan adalah Mortal Shell. Buat pemain yang menyukai game sejenis Dark Souls maupun Elden Ring, Mortal Shell bisa menjadi pilihan terbaik untuk dimainkan. Meskipun tidak banyak penggemar game Soul yang tahu, game ini menghadirkan combat yang unik dan lebih dinamis. Faktanya, pihak developer menggarap Mortal Shell karena terinspirasi dari Dark Souls, namun dibuat lebih sederhana. Versi PS5 dan Xbox Series dari game ini sudah rilis, yaitu pada Maret 2021 dengan grafis yang memukau dan mendetail. Yang kesembilan adalah Bloodborne. Selain Elden Ring, Bloodborne juga merupakan game yang dikembangkan oleh developer From Software. Game ini memiliki konsep dan tema yang berbeda dari Elden Ring. Bloodborne menggunakan fantasi gelap, gotik, dan berlatar di era Victoria seperti kisah-kisah H.P. Lovecraft. Dari segi eksplorasi, game ini juga tergolong tidak jauh berbeda dengan Elden Ring. Tentunya, Bloodborne cocok sekali dimainkan. And so, the hunt begins again. Yang ke-10 adalah Sekiro. Lagi dan lagi, game besutan From Software yang mirip dengan Elden Ring yaitu Sekiro Shadow Dies Twice belakangan menjadi topik yang hangat diperbincangkan oleh para komunitas game dari berbagai penjuru dunia. Meskipun menonjolkan gerakan ninja yang akrobatis, game buatan From Software ini juga mewarisi DNA yang sama seperti karya mereka sebelumnya, yaitu tingkat kesulitannya yang sangat tinggi. Game ini membawa kisah tentang seorang ninja bernama Sekiro. Dia bertugas menyelamatkan Kuro. Kuro seorang anak kecil dengan kekuatan mistis yang sangat dahsyat bernama Divine Hair di dalam tubuhnya. Sang antagonis, Isshin Ashina, menginginkan kekuatan tersebut guna memperkuat klan yang dipimpinnya. Kuro pun diculik oleh salah satu jenderal klan Ashina bernama Genichiro. Disinilah tugas Sekiro dimulai. Nah, adakah salah satu dari list tadi yang kamu minati untuk mainkan? Jika ada game lain yang serupa dan kamu mengetahuinya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di next video berikutnya. Jamatani, bye-bye.